Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratahu wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadal yawm idan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi syahr Ramadan al-mubarak alladzi kutiba fihi siyam lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Id Fitri rahimakumullah. Di pagi yang indah ini, dalam suasana hati yang suci, kita bersama melantunkan gema takbir, tahmid dan tahlil dengan penuh semangat yang diiringi dengan linangan air mata sebagai bentuk rasa kegembiraan kita menyambut hari bahagia, hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Dulu di suatu hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Beliau melihat seorang anak kecil dengan pakaian yang sangat sederhana, tampak murung. Ia menangis terseduh. Rasulullah segera menghampiri anak kecil itu. Kata Rasulullah, "Nak, mengapa kau menangis?" Anak kecil yang tidak mengenali bahwa orang di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjawab, "Paman, ayahku telah wafat. Ia gugur dalam medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku menikah lagi dan ayah tiriku membawa semuanya. Kini aku tak memiliki apapun. Aku bukan siapa-siapa.
Tetapi hari ini aku melihat teman-temanku, mereka merayakan hari raya bersama ayah mereka, dan perasaanku hampa tanpa ayah. Untuk itulah aku menangis. Mendengar penuturan ini, batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terenyuh. Segera beliau duduk berhadapan dengan anak itu dan menggenggam tangannya. Nak, dengarkan baik-baik. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Sayyidatina Pati Aisyah menjadi ibumu, Sayyidina Ali menjadi pamanmu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai saudaramu, dan Sayyidatina Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar tawaran itu, anak itu mengerti seketika bahwa orang di hadapannya tidak lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjawab, kenapa tidak, ya Rasulullah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Rasulullah kemudian membawa anak itu pulang ke rumah, diberikan pakaian yang terbaik, ia dipersilahkan makan hingga kenyang, lalu diberikan wewangian. Setelah beres semuanya, anak itu pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia, kembali bermain riang gembira bersama teman-temannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari kisah ini memiliki beberapa pelajaran penting yang perlu kita teladani. Di antaranya adalah, pertama, momen Idul Fitri merupakan momen berbahagia, tapi jangan sampai kita terlalu larut dalam kebahagiaan diri sendiri sampai melupakan nasib orang lain. Kedua, pentingnya rasa tanggung jawab. Sebagai nabi sekalipun kepala negara, seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya, terhadap umatnya. Ketiga, anjuran mengasihi anak yatim. Apa yang dicontohkan Rasulullah di atas merupakan dorongan bagi umatnya untuk selalu menyantuni dan mengasihi anak yatim. Allahu Akbar. Hari ini kita lihat di sekitar kita, samping kiri kanan, ada orang yang kita kenal dan ada juga yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Mari kita rayakan Idul Fitri ini sebagai kebersamaan kita bersama, sebagai kasih sayang, saling memberi sesama umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tua, kakek, nenek yang setiap malam menangis dan bersujud salat tarawih dan bermohon agar Allah menerima taubatnya dan dapat merayakan hari kemenangan ini. Namun karena saat ini sedang sakit, sehingga mereka tidak dapat hadir di tempat ini. Seharusnya merekalah yang lebih berhak hadir di tempat ini untuk merayakan hari kemenangan ini. Tapi Allah Maha Pengasih, tidak pilih kasih, dan Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang. Meskipun kita berlumur dosa, banyak kesalahan, alhamdulillah kita bisa hadir di pagi hari ini. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua
melakukan dosa pada malam dan siang hari, padahal aku Maha Pengampun dosa semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah tidak menolak kita untuk merayakan hari Idul Fitri. Hari ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama berhari raya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bangga bahwa hambanya yang berlumur dosa ini dengan rendah hati bersimpuh memohon ampunan, meskipun Allah tahu betapa banyaknya dosa kita, betapa kotornya diri ini, betapa buruknya diri kita. Allah sangat kenal siapa kita. Allah tahu betul aib kita, tapi Allah sembunyikan dengan satarnya, sehingga orang di sekitar kita tidak ada yang tahu betapa baiknya Allah Tuhan kita semua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini seharusnya kita malu pada Allah. Kita yang ibadahnya asal-asalan, kita yang pelit dengan harta, berlumur dosa, mengaku-ngaku kembali kepada fitrah, merayakan hari raya dengan kesombongan, pamer-pamer tanpa memperdulikan perasaan orang-orang miskin. Ingatlah kita bukan siapa-siapa. Kita punya pangkat, jabatan, kekayaan, ketenaran. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ambil, maka dengan sekejap mata kita akan hina. Ingatlah, mungkin saja kesuksesan kita hari ini adalah berkat ayah bunda kita yang siang malam sujud minta kepada Allah agar anaknya hidup bahagia, walaupun mereka selalu terluka hatinya karena terlalu sering kita sakiti. Mungkin saja rizki kita bertambah, hidup kita makmur karena doa orang-orang miskin yang kita kasihi sedekah dengan uang-uang recehan kita. Maka dari itu, hari ini kitalah seharusnya orang yang banyak bersyukur dengan selalu berbakti kepada ayah bunda, dengan selalu peduli kepada karib kerabat, orang miskin dan anak yatim di sekitar kita, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Banyak kenangan manis yang ia tinggalkan, seolah-olah dia berpesan, wahai hamba Allah, muslimin wal muslimat, ingatlah selalu ujian Ramadan selama Ramadan. Jalanilah hidupmu dengan perilaku yang baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kuna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu jannata birahmatihi. Qalu wa ma hunna ya nabiyallah? Qala tu'ti man haramaka wa tusilu man qata'aka wa ta'fu amman dalamaka. Ada 3 perilaku yang akan memudahkan pelakunya masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Sehingga bertanya, bagaimana wahai Rasulullah? Rasul menjawab, kamu memberi kepada orang yang menghalangimu, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Imam Hakim. Berdasarkan hadis ini, ada 3 perilaku yang diajarkan Nabi kepada sahabat, di mana 3 perilaku ini juga yang menjadi target baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tu'ti man haramaka. Perilaku suka memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Kalau kita memberi kepada orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita, secara kebiasaan itu adalah hal yang dianggap lumrah. Ketika kebaikan
dibalas dengan kebaikan. Namun memberi kepada orang yang tidak suka memberi, inilah sikap yang sangat mulia. Tidak semua orang mampu melakukannya. Yang kedua, watasilu man qata'aka, perilaku yang suka menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Alangkah mulianya perilaku ini. Yang ketiga, wata'fu amman dolamaka, perilaku memaafkan orang yang pernah mendolimi kita. Sikap ini juga bukan hal yang gampang, sungguh amat berat. Hanya orang-orang yang berjiwa besar dan sabar, yang rela hati membuang perasaan dendam yang dapat melakukan ini. Ramadan menempa ini semua. Semenjak diumumkan pemilu 2024 sampai saat ini, banyak orang yang tidak harmonis hubungannya karena beda partai dan beda pilihan. Tidak sedikit orang yang saling menghujat, caci maki dan saling menjatuhkan, bahkan bermusuhan. Na'udzubillah min dalik. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fasammahum wa a'ma absarahum." Maka apa kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dituliskannya telinganya, ditulikan dan dibutakan penglihatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Surat Muhammad ayat 23 sampai 24. Di akhir khutbah ini saya menghimbau kepada kita semua, mumpung hari raya Idul Fitri, mari kita merajut dan menerapkan 3 perilaku baik hasil Ramadan ini, yaitu silaturahim, memberi maaf, serta berbagi rizki dengan anak yatim dan para duafa di sekitar kita. Dan setelah sholat id ini, pulanglah dengan tenang, bersimpulah di hadapan ayah ibu kita, jabat dan ciumlah tangannya, akuilah kesalahan kita dengan tulus, bersyukurlah bagi yang masih punya ayah dan ibu, sehingga di hari raya ini masih bisa menggenggam tangannya. Jika ayah ibu sudah tiada, berziarahlah ke kuburannya, merenung di atas pusara kuburannya, kenanglah kebaikannya dan lupakanlah keburukannya. Terakhir, mari kita rayakan hari kemenangan ini dengan bermaaf-maafan dan mempererat silaturahim. Lanjutkan amaliyah Ramadan, pedulilah kepada orang miskin dan yatim piatu. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, jauhi maksiat. Semoga Allah memberi taufik hidayah serta rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum wa nafa'ana bi ulumihim wa lisairil muslimina wal muslimat wa ja'alana min ibadihi as-solihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa aja jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad
wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa akhrijna minad dunya muslimin wa akhrijna minha mu'minin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqi alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab wa adkhilna wa iyyakum fi zumrati ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin.